Berikut ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Selamat berjumpa kembali dengan saya Isnaini Laili Fitri, CKP Angkatan 11. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara atau yang biasa disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional terlahir di tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Oleh sebab itu, tanggal 2 Mei saat ulang tahun beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk memberi kesempatan kepada kaum pribumi agar bisa memperoleh hak pendidikan yang sama dengan para priai ataupun bangsawan Belanda yang ada di Indonesia. Semboyan KHD ing ngarsa Sung Tulodo ing madya Mangunkarsa dan Tutpuri Handayani merupakan cerminan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid dan menjunjung tinggi kemerdekaan belajar. Merdeka di sini artinya siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan berekspresi serta tidak tergantung kepada orang lain. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan atau pengajaran adalah suatu tuntunan bagi kehidupan anak. Namun, hanya memperbaiki lakunya tapi tidak merubah dasarnya. Guru diibaratkan petani yang menanamkan benih pendidikan. Benih jagung tidak akan bisa tumbuh menjadi padi, begitupun sebaliknya. Benih yang ditanam di tempat yang cukup sinar matahari dan pengairan baik, maka akan tumbuh dengan baik. Demikian halnya dengan anak yang mendapatkan pendidikannya dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan haruslah bergerak, tidak boleh statis. Seperti halnya tata surya. Saat tata surya tidak bergerak, maka akan terjadi kekacauan. Demikian halnya dengan pendidikan. Jika pendidikan tidak berubah, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Dalam tata surya, setiap planet mempunyai karakteristik berbeda, orbit yang berbeda, gerak yang berbeda, dan sebagainya. Demikian pula anak, masing-masing juga punya perbedaan, gerak yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Anak harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodrat sendiri dibagi menjadi dua macam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam lebih mengarah kepada keadaan sifat dan lingkungan di mana anak berada, sehingga pendidikan diberikan sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, peserta didik yang ada di daerah pesisir berbeda dengan yang ada di daerah pegunungan. Kodrat zaman yaitu keterampilan atau pendidikan yang diberikan kepada anak atau peserta didik harus mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Kita tidak bisa lagi mengajarkan anak dengan berpatokan pada keadaan atau masa yang telah lampau. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memberikan teladan yang baik, pendidikan berhamba pada anak, penanaman budi pekerti, pengenalan budaya lokal. Memberikan teladan yang baik. Sebagai guru, kita harus bisa memberikan teladan yang baik kepada anak didik. Tingkah laku kita pasti akan selalu dilihat dan ditiru oleh mereka. Pendidikan berhamba pada anak. Yang dimaksud pendidikan berhamba pada anak adalah guru harus bisa memahami karakter peserta didik yang berbeda agar bisa memberi kesempatan mereka untuk belajar sesuai dengan kodratnya, membuat mereka merasa nyaman, bahagia, dan senang untuk belajar, sehingga terciptalah mereka belajar. Hal itu dapat diwujudkan dengan jalan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Penanaman budi pekerti. Dalam pendidikan perlu ditanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara rutin. Contoh penanaman budi pekerti di sekolah kami, budaya salim dengan cium tangan di hidung. Saat anak berkata kotor, diharuskan membaca istighfar 10 kali. Dan yang terakhir adalah praktek sholat. Pengenalan budaya lokal. Pengenalan budaya lokal kepada peserta didik sangatlah penting. Mereka bisa tahu bagaimana budaya-budaya yang ada di daerahnya dan tidak hanya mengenal budaya asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa kegiatan di sekolah kami untuk mengenalkan anak tentang budaya daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama Anjawani, kedua permainan tradisional, yang ketiga ekstra rebana. Anjawani di sini yaitu dilaksanakan pada setiap hari Rabu. Anak-anak memakai pakaian adat Jawa, menggunakan bahasa Jawa, dan menerapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan tradisional pada budaya Jawa lainnya. Kedua, permainan tradisional. Di sekolah kami, anak-anak juga dikenalkan dengan permainan tradisional yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat pagi. Di permainan tradisional ini, anak-anak diajak berbagai macam permainan, di antaranya seperti jublek-jublek suweng, atau bermain dakon, bermain selonda, atau juga bermain kerupuan kandang sapi. Yang ketiga, ekstra rebana. Anak-anak diberi atau dibekali keterampilan ekstra rebana dan ditampilkan pada setiap hari besar keagamaan agama Islam ataupun pada saat akhir tahun pada perpisahan sekolah. Tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami adalah orang tua masih menganggap belajar hanya melulu dengan buku dan lembar kerja. Perbedaan kebiasaan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Yang terakhir, keterbatasan fasilitas karena proses renovasi sekolah. Solusi, yaitu yang kami lakukan di sekolah kami, yang pertama mengadakan kegiatan parenting, kedua mengadakan kegiatan bersama orang tua, ketiga melakukan kunjungan rumah, dan yang terakhir mengajak anak kegiatan belajar di luar kelas, misal ke sawah, taman, halaman, dan lain-lain. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.